Qala Muhammad Musallian ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqbilin asyarafa wa asta'inullah fi afiyah maqasidun naqli bilhamawiyah tuqarribul aqsa biladhin mujazi wa tarsutul badlabi wahdin munjazi warna kadiri dhammi ghairi surukhti haqiqatan alfiyatan limuhti wahwa bisabkin haizun rabbila mustalqibun fana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fina rajabil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqin wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim Allahumma salli wa sallim wa barik. Pesantren Sirna Rasa terletak di kaki Gunung Syawal, Dusun Ciceri, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pesantren Sirna Rasa berdiri pada tanggal 1 Januari 1980. Sebelum berganti nama menjadi Sirna Rasa, lembaga ini bernama Al-Islah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajur Arifin yang merupakan guru spiritual dari Abah Aos memberikan nama baru bernama Sirna Rasa. Berdasarkan pernyataan Abah Aos, perubahan nama pesantren dari Al-Islah menjadi Sirna Rasa tidak lain untuk bertabaruk dari pengersa Abah Anom selaku pembimbing ruhani beliau. Kini pesantren Sirna Rasa dipimpin oleh Hajah Witri Nur Justiatini MPD sebagai putri dari Abah Aos yang ke-8 dan Kiai Haji Dadang Mulyawan M.Sos sebagai pengasuh pesantren Sirna Rasa. Sejak awal didirikannya, Abah Aos menetapkan bahwa pesantren Sirna Rasa merupakan tempat pembinaan calon-calon dzakir yang berilmu amaliyah serta beramal ilmiah dan untuk membentuk pribadi-pribadi yang cinta NKRI untuk mewujudkan kejayaan agama dan negara serta peradaban dunia. Pesantren Sirna Rasa memiliki visi menjadi pesantren yang unggul dan kompetitif berbasis thariqah pada tahun 2024 dengan misi mencetak santri yang sadar, soleh, amanah, disiplin, aktif, dan rajin, serta menumbuhkan jati diri santri, semangat, amanah, nurut, tawadu, rajin, dan ikhlas. Integritas antara pendidikan umum yang berbasis pada penguasaan teknologi, bahasa, dan humaniora dengan pendidikan agama yang mendalami masalah akidah, akhlak, fikih, hadits, ilmu alat, dan tasawuf akan menjadi perpaduan kurikulum yang pas, tepat, aplikatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman dalam menetapkan standar pendidikan. Sistem pendidikan di pesantren Sirna Rasa ini menggabungkan konsep salafiyah dengan modern yang mengacu kepada keterpaduan 3 kurikulum, yaitu kurikulum salaf, departemen agama, dan departemen pendidikan nasional. Menurut Abah Aos, dengan penggabungan 3 kurikulum itu, diharapkan pesantren ini mampu mempertahankan nilai-nilai lama serta memasukkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Karena salah satu faktor yang memungkinkan santri berhasil dalam mengarungi pendidikan di pesantren adalah semangat belajar tinggi
disiplin dalam menjalankan berbagai aktivitas yang ditetapkan, serta istiqomah dalam menjalankannya. Wujud kehidupan ruhiyah para santri di pesantren Sirnarasa dapat kita kenali ketika kita memasuki Masjid Baitus Sirri pada tengah malam sampai menjelang fajar. Saat kita turut meresapi khusyuknya santri yang tengah berzikir, mewiridkan kalimat thayyibah pada malam itu. Setelah itu tidak ada suara kecuali suara detak jam masjid. Mereka menundukkan wajah. Para santri itu mengharapkan ampunan, mendambakan keselamatan beragama, memohon hidayah ke jalan yang benar, dan terhindar dari duri-duri kehidupan. Apa yang dilakukan para santri di Sirnarasa tidak lepas dari suatu keyakinan yang tertanam kuat dalam diri mereka, bahwa esensi manusia adalah ruh, jiwa, bukan hanya badannya. Tidak mengherankan jika mereka senantiasa berupaya untuk melakukan berbagai riyadhah amaliyah, seperti zikir, khotaman, sholat sunnah, dan menjalankan berbagai ibadah sebagai upaya memperkuat jiwanya di samping mendalami ilmu-ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di ruang kelas. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di pesantren Sirnarasa pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan santri yang berkepribadian zakir serta gemar dalam berilmu dan amalnya. Adapun berbagai kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan itu diantaranya. 1. Membiasakan sholat awal waktu. Dalam hal ini Abah Awas mencontohkan langsung dengan senantiasa berada di masjid kurang lebih 20 menit sebelum azan tiba. 2. Istiqomah dalam berzikir dengan kalimat La ilaha illallah setiap selesai sholat fardu dengan jumlah bilangan minimal 165 kali. 3. Membiasakan qiyamul lail setiap malam. Dalam hal ini, para santri bangun rata-rata jam 3 dini hari, lalu mandi taubat, serta melaksanakan qiyamul lail. Hal itu dilakukan setiap malam. 4. Pelatihan tulis-menulis ilmiah. Hasilnya dapat disaksikan bahwa di lingkungan pesantren Sirnarasa telah banyak menghasilkan karya-karya tulis seperti buku, majalah, tabloid, bahkan Abah Awas sendiri dikenal sebagai penulis buku bertemakan tasawuf yang sangat produktif. 5. Pelatihan desain grafis. 6. Pelatihan dakwah. 7. Pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pesantren Sirnarasa menjadi rujukan masyarakat Muslim Indonesia dalam hal kajian, pemahaman, dan praktik keislaman yang menekankan pada spiritualitas, akhlak mulia, dan amal soleh, serta bersifat moderat, toleran, dan damai. Pesantren Sirnarasa juga menjadi pusat pengembangan kader kajian tasawuf yang selaras dengan konteks keindonesiaan dan kaderisasi santriwan dan santriwati agar menjadi manusia yang berjiwa sosial transformatif, berwawasan luas dan terbuka, serta menghargai budaya dan estetika. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka santri harus semangat melaksanakan amaliyah ibadah. Jangan malas. Karena malas adalah sumber malapetaka, bencana, kesusahan, penderitaan, numpuk karena timbul dari malas. Sebagaimana syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min hayain wa kam ajzi wa kam nadamin jamin tawalladalil insani bil kasali iyaka kasali fil bathi an syubahi maqabur alim awama qad syukanin kasali semuanya kami raya ilwaka ajzi wa kam nadamin jamin tawalla dalil
saling salawatan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlina alimu qaddahini Allahumma salli wa sallim wa barik